Hello guys, welcome back to my channel. I'm Shivan Thamai, and in this video guys, we're going to be reacting to COC Clash of Champions Season 2 episode number 7. So without any delay guys, let's just get in this reaction. Please subscribe and share. Now let's go. Oh my god. Wow. Whoa, this is the first like serious kind of a reaction that I've seen in the show. Ah, 2 seconds. But hey, he had a lot of okay. Like, this guy was just flexing and spinning cube, top 2 and everything, and now he's just like gone, eliminated. This wildcard entry, right? So he might come back. It seems like he's a shocker. Wah, yang paling aku sedih gak lolos sih Nevan ya. Kita itu dari awal emang udah fight together. Kita udah emang datang bareng walaupun baru kenal. Kita juga karena dari OSN Mat bareng itu udah selalu fight bareng. Yang dari awal-awal dia itu selalu di atas ya. Dari game 1 yang dia rank 2, di Shuffle Recall dia juga atas. Itu pas di terakhir gak expect banget udah tinggal kita berdua. It's between me or you. Menurut aku, Nevan sayang banget sih keluar di game ini karena kan dia coba banget hitung-hitungan ya. Wah, sayang banget sih jujur Nevan kayak eliminasi di sini. Padahal kok awal-awal gua udah buat kayak expectation gitu loh. Busy. Bakal Nevan lawan David Go. Busy. Blundernya itu fatalnya. Jadi aku emang salah ngitung dari awal itu dan gede banget itu. Deadlight hasa. Deadlight hasa. Dari awal masuk game ini tuh aku nggak berharap yang banyak, jadi sampai titik ini pun aku kayak udah seneng banget bisa. Dan dengan hasil yang sebelumnya peringkat aku lumayan tinggi, aku makin naikin harapanku gitu bisa nyampe ke nextnya selanjutnya. Aku beneran gak nyangka bisa ya kayak eliminasi di tahap ini gitu. Buat teman-teman juga yang lain kayak baik-baik banget di sini. A lot of people is at them, okay? Satu sama lain. Jadi ya, Me makasih. personally, I Aku think berterima I've kasih seen him atas, much, but you know, like I was not like okay keluarga baru ini. crazy about him or something Ya, untuk in terms of storyline. teman-teman dan orang tua yang udah nonton, ya maaf aku kayak eliminasi di sini, maaf ngecewain kalian, cuman ya aku bakal terus berusaha di nextnya di luar COC ini supaya tetap bisa ngasih Yeah, it's not the end. Let's move on. Yang berhasil menyelesaikan tantangan ini. So how many are left now? Lolos 40? ke babak selanjutnya. Suara menegangkan ini lagi. Lagi. Allah Akbar. Selamat datang kembali di Clash of Champions. Kalian adalah Top 40 Clash of Champions Season 2. Pada round ini, kalian akan bermain secara berkelompok. Oh no. Waduh, beneran. Wah, kayaknya berkelompok. Gimana nih cara bagi timnya? Aduh, mana performa aku nggak maksimal di game sebelumnya. Benar ya. Gimana timnya? Akan membentuk 10 tim. Masing-masing Okay. terdiri dari 4 champions. Kapten tim akan dipilih berdasarkan peringkat 1 dan 2 dari tantangan sebelumnya. Dari Numeric Logic, Joshua dan Nabil. Hey, Nabil. Ternyata aku jadi tim kapten. Aku harus atur strategi sih untuk mendapat komposisi tim yang terbaik.
menjadi kapten tim itu berarti tanggung jawabnya lebih berat. Karena di samping menyelesaikan dan membantu dalam urusan akademik, aku juga harus mengkoordinasi dalam aspek-aspek lainnya seperti komunikasi dan kerjasama. Dari tantangan spesial, Deo. Yes. Aku jadi salah satu tim kapten dan menurut aku itu tanggung jawab yang cukup besar untuk menjadi kapten tim, dan aku sebenarnya cukup nervous juga. His Bisa teeth nggak are a menjadi little kapten dan membawa amanah tanggung jawab yang besar ini. something, right? Aku Small, lumayan small. shock sih, karena ternyata top 2 dari masing-masing kategori itu dipilih jadi kapten secara otomatis gitu. Karena sebelumnya nggak pernah ada But they were experience just jadi 4 kapten, kan. category, Terus kalau right? jadi kapten, panik So how tinggi, can they ya. get 10 Terus people? band kapten rasanya kayak 10 kilo, berat banget. Dan Rafael. Yeah. Oh my God. Everybody's saying choose one, but no. I'ma add more people to my crush list rather than selecting one. Tanggung jawabnya banyak, harus mengkoordinir timnya. Ya, I mean, I don't think I'm that great at anything ya. Ini beneran, aku yang gak pernah background lomba akademik dari tim kapten di antara mereka. Serius? Dari tantangan Arif Nakil, yang menjadi kapten adalah Theo dan David Gong. Wow, he was nearly eliminated. Oke, tim kapten. Aku nggak tahu gimana gue bisa di posisiku saat ini. Jadi maju sebagai tim kapten dan harus ya bisa bertanggung jawab sih. Gak nyangka banget sih bisa dipilih jadi kapten, apalagi abis game aritmetika yang sangat parah lah, sangat blunder. Dua kapten tim terakhir akan dipilih melalui voting tertulis oleh 32 champions yang belum terpilih. Kalian tidak boleh memilih diri sendiri. Disuruh milih tim kapten ya? Apa ya? Dua champions dengan vote terbanyak akan menjadi kapten tim terakhir. Voting dimulai dari sekarang. Setelah aku lihat, kayaknya ada deh satu kandidat yang menurutku cukup menarik, yaitu temanku Austin. Dia itu SAT-nya 1560 dan itu 40 poin lagi udah hampir best score. Dan setahu aku dia juga 14.2 ICO, jadi dia SAT-nya bagus, dalam artian math-nya bagus, terus chemistry-nya juga bagus. Two from public choice. Aku berharap nggak jadi kapten sih, karena aku tahu beban kapten itu berat. Selain itu performa Well, honey, I would rather have the capability of choosing my own fate rather than being chosen. Like you have no say. Aku tuh sama dia aja deh. Akan membacakan hasil voting pemilihan kapten. Dua champions dengan perolehan suara terbanyak akan terpilih menjadi kapten. Kapten tim 9. Siapa coba? Satya? Dea. It doesn't seem like he wanted to be a captain, right? Aku di sini terpilih sebagai tim kapten dari hasil voting. Artinya orang-orang percaya bahwa aku sebetulnya cocok menjadi kapten. Meskipun aku sendiri nggak terlalu percaya diri dengan itu, aku akan coba usahakan yang terbaik. Honestly, if I was there, I would choose someone who's pretty weak, like, the weakest out of it. And if I make that person captain, I would feel like, that team will most probably not do well, which would decrease my probability to go out to be eliminated. So I'm gonna be strategic. Simple as that. Aku belum terlalu tahu banyak sih tentang dia, belum terlalu ngertiin. Bener sih. Dan kapten tim 10 adalah Jafar. Bener Okay. yang gue ngomongin, ya, langsung. Wah, ternyata betul saja kan.
Dean dan Safa yang terpilih jadi kapten. Sesuai ekspektasi saya sih. Kaget banget karena kalian ngapain sih pilih aku? Oke, mungkin aku punya skill memori, tapi aku nggak menunjukkan vibes pemimpin itu gitu loh guys. Ya tapi aku berusaha sih, semoga bisa mengarahkan anggota tim aku dengan baik sehingga teamwork itu bisa berjalan sampai game berakhir. Okay. Dan telah terpilih. How are they gonna choose? Okay, who's gonna get the first choosing? Kepada 30 champion, silakan memilih kapten tim sesuai dengan strategi masing-masing. Champions dapat memilih kapten tim yang diinginkan dengan cara berdiri berbaris di depan kapten tim pilihannya. Setiap tim hanya boleh memiliki maksimal 3 orang anggota di luar kapten. Jika ada lebih dari 3 orang yang memilih kapten yang sama, maka kapten tim akan menentukan siapa yang dipertahankan dalam. Oh, I would feel so shit if I have to take someone out of my team. I'll be like, no, get out. Gak bisa. Champions yang tidak terpilih oleh kapten harus pindah ke tim lain yang masih memiliki kurang dari 3 anggota. Kasihan tim kapten yang nggak dapat ya. Oh my god. Strategi paling bagus sih emang milih kapten tim yang paling kuat dan yang pintar. Cuma jika banyak orang yang memilih kapten tersebut, maka ada kemungkinan kau kebuang. 3, 2, 1. Pembentukan tim dimulai dari sekarang. I would have a very hard time. I'd be like, should I go with Dio or should I go with Rafael? I think I would go with Dio because, you know, he's smart in so many different aspects. So I don't want to get eliminated. I love Rafael, okay? I like Rafael so much, but not too much that I want to get eliminated, okay? So I'm not saying he's not, you know, like, I just feel like Dio's smartness is, oh my god. What the hell? I just feel like Rafael is more versatile. Aku pilih Deo karena dia adalah peraih nilai UTBK tertinggi dan aku yakin aku bakal menang kalau masuk tim dia. So in the end, saya cuma lihat aja sih yang paling dekat dengan saya, Joshua, masih ada satu spot empty. And saya dengar-dengar dari gosip that ya, Joshua is actually a genius, very OP, IMO champion, whatever. So I udahlah ke situ aja. Sebenarnya sih aku nggak terlalu kenal Gwen juga soalnya dia dari universe yang berbeda dari universeku ya. Nggak tahu kenapa aku percaya aja sih Gwen kayaknya ini pemimpin yang baik karena dia orangnya ramah banget, baik banget dan dia pintar. Aku pilih tim kapten yang punya skill leadership bagus, communication-nya bagus, sama all rounder. And yang aku lihat itu Rafael sih. Wow. Awalnya aku masih mikir kayak, ini aku harus milih siapa ya? So aku akhirnya milih Kasyafa, karena Kasyafa kan dia menang juara 1 di Games Shuffle and Recall. Dia udah mendapatkan 208 kartu yang benar, yang which is ya something logic and numeric, karena aku jurusan math science. Jadi aku pilih Kasyafa biar bisa bentuk tim yang keren. Lu mau sini, Rok? Aku tuh milih Theo sebagai kapten timku karena dia itu kakak kelas aku pas SMA dan dia itu beneran yang ngajarin aku timnya gitu sampai aku bisa dapet. Is that Dio? Aku sangat percaya sama dia. He looks very different. Kan? Ya weh. Theo menurutku orangnya capable, dia menang lomba juga dulu, terus habis itu ada Hafiz juga. Hafiz Can we just choose a team already? Dia juara memori pas multi-pass combat. Saya pilih kaptennya itu Calvin karena alasan yang lumayan simple. Si Arkan udah pilih si Calvin, jadi He talks like he can sleep any moment. Aku toleh belakang, ternyata udah ada 2 member lain ya kan. Yang pertama itu Arkan sama Austin. Kedua-duanya dari universe aku dan mereka berduanya dari US gitu kan. Aku mikirnya kayak, oh oke lah, I have a really good feeling about this. Kamil itu kuat di hitungan dan hafalan ya, dan juga dia tuh memberikan semacam vibes yang kayak karismatik gitu. Makanya aku langsung jalan ke tempat dia. Hahaha, ini mah lengkap ini timnya. Ada yang jago spasial, Zahran, ada yang jago numerik logic, Nabil, memori, aku sama Maul. Ini sih lah ini.
Sebelumnya di babak multiverse combat, aku udah nonton David Go di kategori arithmetic. Di situ aku ngerasa David Go ini sangat OP. Akhirnya pas kita disuruh milih kapten tim, aku langsung ke barisan David Go. Aku pilih David Go sebagai kapten timku karena aku rasa dia akan sangat jago dalam soal hitung-hitungan. Mengingat ya, dia menangnya juga dalam soal-soal kayak gitu. MP, Nadia, Nares, karena kalau salah Dalen deh. Nah, aku sebenarnya mau pindah tim lain, cuma ya udah deh, nggak apa deh, aku berani aja. Kesempatan kan ya aku. 3, 2, 1, pembentukan tim selesai. If that person would just take me out of the team, I'll be like, pinch them and then go to the other team. Oh my god, why are they giving too much commentary? Let's just, okay, yes, we can keep his commentary. Senang karena tim aku itu rasanya cukup balance semuanya, masing-masing memiliki kemampuannya masing-masing dan excel di target di bidang masing-masing. Pas udah David Go dan Rafael, anggota tim kalian lebih dari 3. Silakan pilih siapa anggota tim yang ingin dipertahankan. Ooh, Raphael is gonna break someone's heart. Ini cuma berdasarkan yang aku udah lihat sama yang lihat dari kompetisi dari tadi sama yang udah aku nonton. Jadi Karena aku udah kuat di numerical, aku perlu anak memori atau anak spasial aja. Jadi siapapun yang milih aku, kalau menurut aku mereka udah ada skill itu sih, bakal aku pilih sih. untuk pertama saya memilih MP. Sebenarnya waktu dipilih pertama sama David Go, aku udah expect sih. Soalnya aku deket banget sama dia, jadi chemistry-nya masih deket banget. Untuk kedua, saya memilih. Aduh, aku bakal dipilih ya. Saya memilih Nadia. She's good in memory. David, lu tau gue lah ya, lu tuh orang coy. Mau spasial, gak buru-buru amat. I'm sorry, I've not really noticed him as of now. So, how are you an all-rounder, sir? Jadi menurutku, aku tim yang paling terus. You did not win in memory, sir. Hard feelings. Untuk terakhir, saya memilih. Saya memilih. Paling atas. Kamu deh, BK. betul. What happened? He chose Jonathan. Jonathan. Who is Jonathan? The all-rounder guy? We will see about that in the result. Aku gak dipilih sama si David. Terus saya ternyata aku nggak dipilih. Jadi ya udah aku kebuang. Terus aku mikir nih, oke kita ke siapa ya? Pilihannya antara Dian atau Theo. Oke guys, no hard feelings. Jadi ini aku pilih berdasarkan mungkin chemistry sama aku juga dan juga tentang skills juga, maksudnya yang aku lihat juga sih. Tapi buat kalian semua kan. Untuk yang Sweet talking. yang pertama aku memilih Yohan. Untuk Rafael, thank you udah milih aku. I'll do my best and let's do this. Yang kedua aku milih Satya. Untuk yang ketiga aku milih Arif. Untungnya aku bikin oleh Rafael. Aku ranking Shen karena skill dia juga mirip-mirip sama aku. Jadi, sorry banget ya Shen, hard feelings. Oke Rafael, cukup tahu ya saya aku. Nah itu waktu aku lihat timnya Kodean ternyata masih ada yang available, kayak itu aku kayak senang banget sih. Di dia ada Lutfi. Kayaknya Kak Dian sama Kak Lutfi
bakal jago dan sangat strategis deh buat main game. So I decide untuk milih mereka sebagai timku. Oke, habis aku ketolak David dan jadi aku langsung go to Theo dan semoga tim aku dan Theo bisa menang di challenge berikutnya. Alright, the team is here. What is the next challenge? Kayak aku salpok banget sama koper-koper yang numpuk banget itu. Kayak ini apaan sih? Kayak apakah bakal ketika apa ada banyak hal-hal yang ada di dalamnya yang perlu kita selesaikan. Well, let's see. Untuk game ini sih aku berharapnya bisa dapat tentang numerik atau logic ya. Karena tim aku punya Satya yang mana dia itu merupakan medalis Imo, jadi sangat-sangat menguntungkan tim aku. Bisa banget sih untuk bisa menjadi juara satu di tim challenge kali ini. Champions, selamat datang di Team Challenge Clash of Champions Season 2. Tantangan ini berjudul Solar Enigma, presented by Glow and Lovely. Enigma by Glow and Lovely aku otaknya kayak kosong. Exactly, it seems like suara Enigma tuh mau diapain. cosmetic. Kayaknya What? mau seru deh, soalnya udah ada koper-koper kan di depannya kayak kita mau solve apa nih berempat gitu. Saya pikir dua hal sih. Pertama-tama itu mungkin soal-soal spasial ya, kayak pencerminan gitu. Ya enigma itu ya misteri kan. Dia mungkin kayak kriptografi gitu loh. Solar Enigma, ini kita nggak panas-panasan kan? Profesor Helios adalah ilmuwan brilian dan berhasil merumuskan formula rahasia dari kekuatan sinar matahari, radiasi UV, dan dampaknya terhadap tubuh dan pikiran manusia. Formula rahasia yang disusun, dia sembunyikan di Solar Enigma, sebuah misteri sistematik di dalam laboratorium yang penuh dengan jebakan logika, pesan tersembunyi, dan teka-teki sains yang belum pernah terpecahkan. Kini, bertahun-tahun setelah kepergiannya, muncul undangan misterius yang dikirim ke beberapa tim terpilih dari berbagai penjuru dunia. Undangan itu menantang mereka untuk memecahkan misteri dari Solar Enigma. Setelah dijelaskan beberapa step-step atau cara bermainnya, kita kayak miss banget. 10 tim It looks like a video game. di Solar Enigma. Setiap tim harus menyelesaikan 3 misi untuk memperebutkan 8 Solar Core, yaitu berangkas berisi hasil penelitian Profesor Helios semasa hidupnya. Para champions akan menerima satu kotak berisi perlengkapan dan diharuskan menyelesaikan misi rahasia pada Station Glow and Lovely. 3 misi yang harus diselesaikan meliputi tantangan skolastik, logika numerik, dekripsi akustik. Jawaban akhir dari setiap misi harus dimasukkan ke dalam adapter X. Setiap misi berada di ruangan terpisah dan hanya diperbolehkan maksimal 2 orang per ruangan, yaitu 1 anggota tim dan 1 kapten. Kapten tim dapat berpindah dan memasuki semua ruangan. Tim yang berhasil menyelesaikan ketiga tantangan akan memperoleh akses untuk membuka berangkas. 8 tim tercepat yang berhasil membuka berangkas akan lolos ke babak selanjutnya. 2 tim akan tereliminasi. 8 people, so 32 top 32. 75 menit. Jika waktu habis dan belum ada 8 tim yang berhasil, peringkat akan ditentukan berdasarkan jumlah jawaban benar yang telah dimasukkan ke dalam adapter X. Kita itu udah harus dibagi per game room 1 orang untuk bisa menyelesaikan misi yang ada di sana. Dan cuma aku sebagai kapten yang bisa bantu mereka saling koordinasi. Nah di sini yang paling menariknya adalah aku harus bisa nentuin mana nih kira-kira anggota yang cocok untuk game room yang disediakan di situ. Penjelasan rumusnya aja sepanjang lebar itu nggak kebayang sekompleks apa game ini akan terjadinya. Aku rasa kita juga bisa nyusun strategi gimana cara kita akan menghadapi tantangan kali ini. Aku pasti berharap banget kita bakal bisa lanjut ke next stage. Yang bakal jadi saingan terberat sih kayak timnya Joshua, karena di situ ada Abel, Daniel, dan Zaiden yang semuanya overall keempat skill itu jago-jago banget. Mereka jago sih apapun challenge-nya. Lawan terberat kita kali ini ya kalau nggak Joshua ya pasti David Go. Kalau David Go menurutku karena timnya itu komplit, dia punya match-nya ada, logiknya ada. Aku yakin kita bisa menang. Aku pede, aku dan teman-temanku bisa menyelesaikan semua puzzle-nya dengan cepat. Kepada tim kapten, dipersilakan untuk mengambil koper bagi timnya masing-masing.
Ready? 3, 2, 1. Game dimulai. 75 minutes starts now. Oh, the chaos. Dapat mengambil satu board yang memuat kertas UV. Champions harus mengaplikasikan sunscreen Glow and Lovely sesuai dengan instruksi dalam board. Dapatkan petunjuk dengan menyorotkan sinar UV dari center ke board yang telah diaplikasikan sunscreen. Wow, the sponsorships. I like it. Pas di Glow and Lovely, kita disuruh apply sunscreen dulu nih. Nah, habis apply, nanti kita cek nih apakah ada tulisan atau huruf-huruf penting yang mungkin bisa di-glue buat next game kita. Kita dapat papan nih, yang isinya itu adalah kotak-kotak kecil kertas sinar UV, dan kita dikasih sunscreen Glow and Lovely. Pas dapat hasil SPF 50 kita bingung sih, kayak apakah ini bakal relate di game nanti. It is obviously gonna be. Oke, ini hubungannya sama jam di game room 1. Kamu nanti ke game room 1. Kamu ke game room 3. Itu yang di dalam ujung. Nah, ada layarnya itu cuma putih tapi kedip-kedip. Terus ada keterangan di TV, kalimat, cerita. Kamu coba cari tahu teka-teki. Di game kali ini menurut aku kuncinya itu ada di koordinasi kapten tim. Karena setiap anggota cuma boleh satu di setiap ruangan, artinya ketua tim ini harus paham bentuk-bentuk dan tipe-tipe soal yang ada di setiap ruangan dan bagaimana setiap anggotanya itu diassign ke setiap ruangan itu, karena tipe-tipe soalnya yang ada di setiap ruangan itu berbeda. Kita rencananya cuma mencar satu orang satu ruangan, terus nanti yang jadi komunikator utamanya itu Gwen. Karena awalnya juga kita nggak tahu di game room 1, 2, 3 itu isinya apa, jadi ya udah di-assign randomly. Terus aku baru coba masuk dari game 1, terus ngecek game 2 ada apa, ngecek game 3 ada apa. Ini adalah misi skolastik. Pada room A, tersembunyi pesan dan misi rahasia dari Profesor Helios. To follow the sun's gaze, trust the hands of time, and the hour shall guide you. Para champions harus menggunakan peralatan dari koper dan memecahkan teka-teki dari jam besar yang menjadi kunci dari misi ini. Jawaban dari misi ini harus dimasukkan ke adapter S. Di ruangan yang aku kerjain, aku lihat nih ada jam dinding. Tapi angkanya agak aneh gitu, gak biasanya ngeliat angka kayak gini. Ada kode yang unik untuk setiap angka dari jam dinding. Ini gimana ya, soalnya tuh gak cuma tentang yang ada di jam dinding aja gitu. Ada tangkai-tangkai lain yang, wah kemana-mana nih, gimana sih? Pas aku masuk ruangan game room 1, aku liatin jamnya. Dan itu ada angka 1 sampai 12 tapi dengan aksara yang agak aneh. Tapi dari situ aku langsung sadar, ini kan cuma angka 1 sampai 9, baru 10, 11, 12 itu tinggal gabung-gabung aja. Baru ditambah dengan hint yang ada di kertas, aku bisa tahu gimana cara membentuk angka ratusan dan ribuan. Misi 2, The Cyber Gallery. Para champions akan dihadapkan pada 10 lukisan dengan pesan tersembunyi. Beneath the sun's gaze, only 3 catch the sun. Within their line, the numbers run line. Hanya 3 lukisan yang menyimpan petunjuk numerik tersembunyi. Petunjuk numerik ini harus dipecahkan untuk menemukan kombinasi angka yang digunakan untuk membuka 3 padlock. Dalam memecahkan misteri 3 lukisan yang tepat, para champions harus menggunakan peralatan dari koper. Setelah ketiga padlock berhasil dibuka, angka pada kartu yang berada di dalam padlock harus dimasukkan ke adapter X. Di game room yang aku masukin ini, kayak banyak banget lukisan. Aku awalnya juga bingung sih. Tapi sekali dilihat-lihat, banyak pola-pola yang kita bisa bentuk untuk menyerupai angka. Dan dari sana, ada juga nih rules di bawahnya. Kalau misalnya kita nyusun angka-angkanya, itu bakal jadi satu code yang kita bisa pakai untuk buka padlock. Aku gak ngerti disuruh ngapain. Aku lihat orang-orang pada ngeliatin lukisan gitu kan. Mungkin mereka udah tahu kayak disuruh ngapain kan. Untungnya ya si Rafael datang, dia kayak ngasih tahu saat ini ada tulisan yang harus dibaca gitu.
dan pakai sama cahaya biasa kelihatan seperti dia mau mengenai. Oh, Satya is also kind of my favorite. So Aku lihat saja tuh kebingungan, tapi aku bantu dia buat lihat dulu. Jadi aku tahu kita cuma perlu nyari 3 aja lukisan yang angkanya tetap kelihatan di kertas lingkaran. Misi 3, The Morse Chamber. Para champions harus mendekripsi sebuah pesan suara misterius untuk mengetahui isi pesan sebenarnya. Para champions dapat menggunakan peralatan dari koper, kode rahasia dari papan Glow and Lovely, serta petunjuk yang berada di ruangan. The sun's gaze gives light, not words. Within these pulses, a second message hides. Setelah berhasil memecahkan pesan misterius, jawaban harus dimasukkan ke adaptor X. oh god, tung 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 tung. What is this, Morse code? Aku dapat pertama ke Morse. Jadi Morse itu aku harus translate Yeah, see, it was. suara jadi kata-kata Morse. Nah di situ actually translatean aku lumayan akurat. Jujur, ini baru pertama kalinya aku harus menulis Morse code dari suaranya langsung. Suara yang kayak pip 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 gitu kan. Aku langsung panik nih. Kayak, waduh ini titik, apakah ini baris, apakah ini titik atau baris, saya bingung. Hal pertama yang aku kerjakan adalah aku membantu Max di game room A, di mana kami berdua harus memecahkan suatu teka-teki yang simbol yang harus kita ubah menjadi angka. Aku masuk ngeliat jamnya anomali, kayak mana, gak paham aku. Terus habis itu aku ngeliat, dipikir-pikir, gak ada yang terpikirkan. I thought he would say that, oh, I understood it, but he said, nothing came to my mind. Nothing beats a jet to you holiday. Di game room A itu ada misi 1 yang harus dikerjain, tapi itu gabungan matematika dan spasial. Jadi untuk spasialnya aku dibantuin banget sama kapten timku Deo, dan untuk matematikanya aku yang eksekusi. Wah, Mbak, ini apa ya? Ampun, susahnya. Saat saya masuk room 1 ya, itu dindingnya udah kayak sukses banget karena I love this girl. Her face is always so smiley and she always fucks up. Type of language I don't even know. What do you know? Symbols, and there was no clue yet whatsoever. Oh, yes, I'll we be love here, her. I'll copy everything down. I'll go back to the game room arena, and then we can solve it together. So that's the first thing that we did. Girl. Aku akhirnya dapat kodenya nih, ngerti kalau tulisan-tulisan itu artinya apa. Dan aku pun langsung coba masukin ke adaptor X-nya. Tapi pas dicoba, kok salah ya? Because it was wrong. Sebenarnya tinggal nebak 4 angka itu apa. Trikinya mungkin mencari di gambar mana angka tersebut gitu kan. Jadi orang-orang kadang gampang ke distraksi sama gambar lain, padahal mah itu pengalian isu doang kan. Saya juga lumayan kayak langsung nyadar gitu, oh di sini ada angkanya, di sini ada angka, sama di sini ada angkanya, tapi butuh kaca merah itu.
karena ada 10 lukisan dan dikasih 3 padlock, jadi kemungkinan lukisan yang benar tuh cuma ada 3. Nah, dan karena 10 lukisan itu dibagi jadi 3 section, jadi kemungkinan juga di setiap section itu ada 1 lukisan yang benar. Nah, buat 2 lukisan aku cuma tinggal kayak miring-miringin kepala buat dapetin kodenya. Buat 1 lukisan lagi, itu cuma tinggal diamati aja polanya. Ini ada angka berapa aja, terus kita dapetin jawabannya. Satu nyampe game room B itu banyak painting. Aku bingung. Si MP itu langsung ketemu 3 painting yang ada nomornya, dan dia langsung kasih aku nomor-nomornya dan aku kerjain lah di sana. Oh, David. Oh, so a lot of team has gotten their red room A, right? Tim David Gore berhasil menyelesaikan misi 2. Pas aku lagi ngerjain di game room 3, ada announcement kalau misalnya tim aku yang pertama kali berhasil ngerjain room 2. Keren juga. Jadi buat soal yang di lukisan ini, kalian sih tinggal bisa lihat ya, kayak yang paling bawah itu udah yang paling make sense lah, kayak angkanya itu 5601 dan ada 3 yang benar. Jadi kalian bisa, kalau aku itu kemarin langsung nebak kalau 560 itu yang benar misalnya, jadinya 1 salah. Dari yang kedua itu kalian bisa lihat itu kayak ada 2 angka yang benar, dan yaitu angkanya kan 6084. Jadi kalian tahu 60 itu benar dan kayak 84 itu salah kan. Terus kalau kalian naik lagi ke atas bisa lihat 2573 dan ada 1 angka benar dan 1 tapi salah, tempatnya salah. Dan kalau kalian asumsi 560 yang benar, ya berarti 5 yang benar dong. Jadi yang lain salah, 273 itu salah. Jadi kalau kalian akhirnya lihat lagi ke yang ketiga, itu kalian tahu kayak 9 itu udah pasti yang benar dan tempatnya benar di sana gitu. Jadi karena dia yang ketiga, jadi kita bisa langsung bilang itu kayak 56 benar, 5690. Jadi kalau kalian nebak 560 asumsinya benar, langsung dapat 5690, which is memenuhi semuanya sih. So ya udah selesai aja gitu. So am I gonna pretend that I understood everything when I didn't actually? Untuk nyelesain teka-teki painting itu kah? Wah, tapi nggak apa-apa. The war is not over, bro. Kita pastiin kita di atas mereka. Pas aku dengar kalau kelompoknya David Go berhasil memecahkan room 2, aku agak kaget kan. Karena kayaknya belum ada yang benar gitu. Baru dia doang pertama kali dan baru bentar gitu. Kok udah nemu aja? Well, David Go's team is the only one, but I see a lot of right there. Oh ini aku udah catat informasi tentang ini jadi kayak ini tadinya 1, ini 2, ini 3. Oke. Setelah game sedang berlangsung, di sini aku lihat dulu ke room 1, Shen cukup aman, dia lagi berpikir. Lalu aku ke room 2, Lutfi juga masih berpikir memecahkan teka-teki di sana, jadi aku rasa oke. Begitu aku sampai di game room 3, Sebenarnya menurut aku 3-3-nya sama-sama susah sih. Karena kalau misalnya aku yang ngerjain challenge pertama atau kayak room kedua, itu mungkin aku gak bakalan bisa. Harusnya di sini tuh isinya gini, cuma tuh gue tuh gak bisa tanya-tanya gitu loh. di situ aku menawarkan diri untuk ayo kita tukeran, aku yang dengerin. Kalau aku dengerin, aku catat di kertas ini bunyinya seperti apa, dan bunyinya itu kayak tut 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 tut. Nares lihat catatanku, kemudian dia yang menerjemahkan sandi yang ada di catatan itu ke huruf-huruf. Sambil kalian dengerin dan tulis apa yang dia dengar, aku langsung decrypting kode-kodenya ke kayak cue card yang udah ada di situ. Jadi yang pertama itu titik 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 garis garis itu artinya 3. Terus yang kedua ada tut tut tut, itu berarti 2.1 garis jadinya U. Nah, aku dengerin itu sampai dapat 3 U K L. Pas aku ngerjain soal di ruangan ketiga dan memakai headphones-nya, aku kebingungan banget karena aku nggak bisa ngebedain start sound-nya di mana sama ending sound-nya di mana. Jadi bulat banget deh. Saat aku masuk room ketiga, ternyata kita harus dengerin Sandi Morse yang panjang banget. Kok bisa ya kita disuruh catat Sandi Morse sepanjang ini?
karena aku memiliki pengalaman sebelumnya di Morse Code pada waktu SMA, jadi saya bisa lebih cepat mendengarkan dan menerjemahkan. Setelah aku dapat semua kode Morse-nya, awal aku bingung dan panik juga nih, karena kan aku kira disuruh hafalin Morse-nya kan, sedangkan aku aja sama sekali nggak hafal. Selama aku ngerjain di game room 3 yang isinya She's about to fall asleep. aku tuh kayak gak bisa benar-benar decipher kodenya dengan benar karena bukan karena aku gak ngerti cara nge-enkripsiinnya, tapi karena aku gak tahu gimana cara dengerin bunyi tutut-tututnya itu loh. Lo bisa switch ya, ada yang mau. It's giving me Squid Game vibes. Gue kerjain sama Roman itu bukan ngerti apa itu gak lu komentar ya, soalnya ada dokumen Aku request buat ganti ke game room lain yang emang belum selesaiin karena aku yakin aku bakal lebih berguna di sana. Oh, they need to get 3 locks to unlock this room. aku selalu ingat untuk ini Selama mendapat sampai ketemu lagi. Ooh, the underdogs are performing. Team Dan, yes. Akhirnya saya menemukan jawaban dari ruangan kedua ini, dan juga kita salah satu tim tercepat yang berhasil menemukan jawaban dari ruangan ini. So the only room B's answer has been completed as of now. It seems like those are easy ones. Ini matematika juga. Gue gak ngerti cuy ini. Ayo kita ke room 1 dulu. Ayo, gue pengen lihat dulu. Coba gimana? nah ini itu terus yang Kak Syafa datang, ya kita coba gali-gali apakah ini terkait kayak gini, tapi belum ketemu. Terus Kak Syafa harus ke yang lain lagi, jadi aku harus mencoba menyelesaikan sendirinya lagi dan nemu. Ternyata ada bentuk yang mirip. Jadi pas penjumlahan dan pengurangan yang terjadi itu, jadinya hasilnya salah gitu. Karena ya emang angkanya beda gitu. Karena angkanya mirip banget gitu. Makanya aku salah. Oh, gue tahu nih. Di ruangan itu ada suatu lingkaran yang sangat mirip dengan jam. Jadi kita bisa asumsi kalau itu ada hubungan dengan jam yang asli dari 12 karakter yang ada di situ dan melingkar. Kalau kita lihat, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 yang memiliki pola yang berbeda. Tetapi 10 itu mirror dari 1. 11 itu 21 yang digabungkan, dan 12 itu seperti gabungan dari 1 dan 2. Jadi kita bisa asumsikan kalau kiri atas itu menunjukkan puluhan dan kanan atas itu menunjukkan satuan. Nah, tapi dari kertas yang ada di hint di dalam kotak, itu kita bisa lihat di situ ada 3 digit dan 4 digit. Berarti ada suatu simbol yang melambangkan ratusan dan juga ribuan. Kalau dilihat yang di ratusan, itu tuh ada sesuatu di kanan bawah. Jadi kita asumsikan dulu kanan bawah itu ratusan. Kemudian di baris kedua itu ada ribuan kan ya. Jadi kita asumsikan kiri bawah yang belum terisi itu sebagai ribuan. Mari kita cek dari translatean jam juga apakah persamaannya betul. Dan kalau persamaannya betul, berarti asumsi itu benar. Enggak, gue udah tahu cara decodingnya. Ini maksudnya apa? Oh, ini yang mau. Oh, gue udah dapat. Dapat. Karena kita sudah memecahkan kode enkripsinya, kita bisa langsung dekripsikan sandi-sandi yang ada di papan. Dari persamaan pertama kita dapat 7, dari persamaan kedua kita dapat 2, dan dari persamaan ketiga kita dapat 3. I can't wrap my head around whatever the fuck he's saying. Itu kita mendapat 12. Jadi, angka yang harus kita submit di Adapto-X adalah 7, bukan misi 1. Setelah menyelesaikan misi pertama, kita ini tim pertama yang mendapat 2 poin dibanding tim-tim yang lain. Wah, seneng banget nih. Timku udah berhasil nyelesain. Yeah, they are coming from the public votes, right? So, kind of like a dark horse. Ya ampun, mereka ini pada cepet banget. Gimana caranya? Kok kalau untuk aku belum sih? Ayo guys, bangun guys. Kita masih 0 guys. Tersisa 1 misi bagi tim Bea. Aku ngeliat tuh, tim Dean udah kerjain 2 misi. Wah, tim kita harus buru-buru nih, jangan sampai ketinggalan jauh sama tim Dean.
Bener, aku berhasil sumbang poin untuk timku. Wah, awalnya aku udah panik banget, ini gimana nih? Tanggung jawab aku aja nggak kelar, gimana? Untung bisa. Why is he so overexcited? So 3 teams are there as of now who's completed. Di awal. Are they getting another one? No? Oh, yes! They've got it finally. Akhirnya tim gue berhasil. Nah, Satya udah selesai. Banget kain kali anak MGS. What happened to Team Deo? Why are they not getting a single shit? Okay, Team Joshua has also gotten a single point. Oke, akhirnya kita udah selesai satu misi. Walaupun yang lain mungkin masih lebih unggul, tapi sekarang kami bisa mengejar. Dapat. Team Nabil has gotten 2 points. Menyelesaikan misi 2. Tersisa 1 misi lagi bagi tim Nabil. Ya udah nggak kaget sih, karena di game room B ini kan memang tadi tinggal dikit aja ya, dan Maul ini aku percaya banget sama Maul untuk bisa menyelesaikan soal di game room B. Berarti tinggal 1 misi lagi nih untuk bisa menyelesaikan di game Solar Enigma ini. Nah di lukisan-lukisan itu aku finish untuk nge-solve 1 lagi. Jadi si teammate aku, si David, itu berhasil nge-solve 1. Habis itu aku nge-solve 1 lagi. Nah habis itu gara-gara kita udah bisa nge-solve 2, kita coba masukin ke Adapto X. Tim Shafa berhasil menyelesaikan misi 2. Ujungnya kita dapat. Team Deo! Kelas. Oh my god. Pas aku They are among the last sadar bahwa one. tim-tim lain itu udah banyak ngerjain dan udah banyak nge-solve soal-soal atau misi-misi yang ada, tapi tim aku belum sama sekali. Ya aku nge-push dan aku nyemangatin teman-teman dan aku juga ikut-ikut bantu supaya bisa selesaiin misi-misi yang ada. So cute. Ternyata game-gamenya itu nggak terlalu bisa dicatat, kecuali room 1 sih. Room 1 bisa, jadi Alkan tuh bisa comfortably nyatet semuanya. Ah! Berhasil menyelesaikan Finally! One. Sabar, tenang, masih banyak waktu, kita sudah satu soal, oke? berhasil menyelesaikan. Wow! Awalnya tim kami berada di peringkat bawah, tapi setelah kami nge-submit 2 jawaban dengan benar, akhirnya peringkat tim kami naik ke atas, yang membuat kami optimis untuk mengerjakan misi selanjutnya, yaitu Morse. Nobody has been able to do Morse, right? Oh, yes, top 3. Tim Deo. Di ruangan satu ini, yang bikin susah tuh bukan ngitungnya sih, tapi nyari idenya. Gimana setiap simbol gabungan itu nah diputar, dicerminkan, atau diapain tuh awalnya aku nggak tahu. Liar lah pokoknya. Oke, aku udah berhasil buat translate si Morse code-nya jadi angka dan huruf. Aku nggak tahu nih kalau itu harus dibaca jadi huruf lagi. And at the end, aku coba guess angkanya dari yang aku kerjain. Aku pencet berkali-kali, gak dapat. Oh, Gwen is with 0 points. Ngerjainnya. Aduh, si Gwen udah ngasih aku lembaran yang dia udah bikin, dan disitulah kita salah karena kayaknya yang Gwen bikin itu udah salah, dan aku cuma meyakinkan diriku kalau yang dia buat itu benar. Ini salah, ini bukan angka yang tadi awal. Ini berapa dulu? Gue tau salah di sini. Oh, 14. Coba. Pas akhirnya aku punya kesempatan buat masuk ke game room 1, itu aku udah dikasih yang coret-coretan yang udah dikerjain sama Vanes.
Tapi somehow pas dimasukin jawabannya ke Adapt X, katanya jawabannya itu tetap salah. Aku harus ngeliat secara teliti pengerjaan ini dan find out the small mistake yang ada di sini. I kind of feel pretty hopeless because I wasn't able to make a lot of progress on it. I figured out like the Wordle puzzles very early on. It's just I couldn't really solve it because I wasn't used to doing those kind of stuff problems. I didn't really think about bringing it to the main room and asking people to help. So yeah, it was kind of my bad. But, like, Iku pas padlock apa ya? Cocok angkane terus ditarik tuase kebuka. Bahagia aku tenang. Kayak wah akhirnya rek dapat iki angka bisa dimasukno ke Minarena. Coba kita masuk sebentar. Berapa banyaknya? Sebentar. 37 belum. Enggak, ya belah. Nih. Nah, yang tengah sampai sebenarnya, yang tengah sama kanan dulu udah fix. Itu 37. Ya. Di sini kami memutuskan untuk brute force karena digit yang belum kami tahu itu cuma 1. Jadi kan kemungkinannya cuma dari 0 sampai 9 dan cukup 9 percobaan kan paling banyaknya. Jadi ya paling enak brute force. Kenapa udah lihat itu? Dia kesap itu Ricky. Coba. Sumpah. Did they finally get it? The girls got it? berhasil menyelesaikan Oh, they've gotten one. Tim Gwen berhasil menyelesaikan misi 1. Yes, akhirnya pecah telur. Ya, walaupun peringkatnya masih belum setinggi itu sih. Cuman at least kita udah secure 1 game dulu lah. Aku lagi ngerjain room 2, tiba-tiba ada announcement. Tim Gwen berhasil menangkan game room 1. Di situ aku thank you banget sama mereka, karena mereka berhasil dapatin secure our first Yeah. point. Now secure their second win also. Karena aku tahu tim lain udah jauh di depan kita. Is this the team only? At least satu masalah terselesaikan. Which team is up with the no points? Okay, Team Calvin. What's up with the Team Calvin? Sisa waktu 30 menit. Bottom two is still Team Gwen. Setelah aku mentranslatekan Morse code-nya, aku nemuin sebuah 4 kalimat nih. Tapi acak banget ya kalimatnya. 3 U K D kayak nggak ada membentuk satu kata pun. Jadi kayaknya kita harus mecahin lagi kalimat ini jadi suatu kalimat yang lebih bagus. Pas Zahran berhasil mentranslate semua kode Morse-nya itu, kami semua tuh sempat kebingungan ya. Ini kode Morse-nya ini tentang apa sih kok? Huruf-hurufnya tuh gak ada yang make sense gitu loh. Kayak mau kami putar-putar apapun tetap nggak dapet gitu. Clue-nya ini apa untuk di kode Morse ini? Terus kita ingat, ada wheel yang belum kepake di koper. Terus pas kita ingat ulang, ternyata kan di awal udah sempat bikin SPF 50 dari sunscreen. Jadi wheelnya kita putar buat nemu SPF 50. Terus kita pakai buat ngedekrip lagi. Dari situlah akhirnya dapat kata-kata dan kalimat yang padu buat nerjemahin sandi Morse di awal. Oh, that's what SPF 50 was for. Apa gue coba 689? Coba. Dan 3. Yang asal itu juga. Team Zayo has gotten 2. Just one more to go. Fucking ass. Aku beta. Team Joshua? Okay, Team Joshua. Tim Joshua berhasil menyelesaikan misi 3. The sundial was gonna help us decrypt the Morse code. Kita udah bisa kelihatan sih the word kalian last 3 digit terakhir of barcode gitu. And then Zaidan was like, bro, the sunscreen. Is this? Ini kok sama?
Ini kan? Coba ya. Kali aja itu. 8 kali 9 kali 6. QR code ini ada 13 digit dan yang bukan 0 itu ada 11. Dan sebenarnya kalau kita kalikan semuanya secara langsung itu hasilnya akan sangat besar. Tetapi karena yang ditanyakan hanya 3 digit terakhir, kita hanya perlu memperhatikan 3 digit terakhir setiap kali kita mengalihkan dengan angka yang baru. Jadi setelah kami menghitung dengan cara ini, kami mendapatkan bahwa 3 digit terakhirnya adalah 288. Lalu kami langsung submit dan akhirnya bener deh. Damn. Tersisa 1 misi That lagi seemed very untuk tim difficult. Joshua. Itu baru satu nih yang selesai. Tadi Satya udah dapet strateginya, udah berhasil. Arif udah dapet strateginya, ini belum dapet nih. Kayaknya mendingan kerjain bareng-bareng deh, Satya juga. Tim Rafa berhasil menyelesaikan Oh, I thought they were at 2 points. They are just at 1 point. Let me see the scoreboard. Who is at? Oh, Team Gwen is still at Team 5. Team Dean is at number 1. Where is my Team Dio? Team Dio number 3. Team Rafael at number 5. I am for the win of Team Rafael and Team Dio. Wah, lewat juga timnya David Go. Ntar tunggu aja, kita pasti bisa kelarin tiga-tiganya. Oh my god, David Go went from 1st to 7 real quick. Jangan cepet-cepet mengejar kereta apa gimana ya? Tunggu aku dong. tim David Go berhasil menyelesaikan misi 1. Pas aku selesai misi 1 yang game room A itu aku lega banget ya. Karena itu sebenarnya udah denger yang tim-tim lain itu udah kayak misi 1 selesai, misi 1 untuk tim ini selesai. Jadi kayak habis kita selesai, wah lega banget, tinggal 1 misi lagi nih. Ayo buruan sampai dong itu. There's no one who did not contribute anything to the team. Tim Calvin berhasil menyelesaikan misi 1. Finally. Sudah sampai di stasiun ruang It seems that they're going home though. lainnya, bos. Yes, we finally solved one problem. Thank you for the carry, Orphan. Team Gwen is still at the bottom. Selama kita menerjemahkan kodenya, aku menemukan satu hal yang fatal. Selama ini, aku mendengarkan beberapa Morse code yang salah. Jadi, aku langsung bergegas kembali ke game room C. Di game room C kan ini kayak Morse code gitu. Jadi narasi translatannya nggak salah. Ternyata yang salah itu kita di Morse code-nya. Makanya kita bingung. Akhirnya untung saya waktu itu ke game room C, coba dengerin part itu lagi. Di sini kami melihat beberapa pola, seperti 11 adalah jumlah dari 10 dan 1, dan 12 juga jumlah dari 10 dan 2. Tapi kami belum sepenuhnya mengerti bagaimana cara menulis sebuah angka menjadi simbol. Pas udah tukaran sama Bernard, ternyata dia udah menyelesaikan semua Morse code-nya. Artinya dia udah dengerin dan dia juga udah tulisin semuanya. Dan bagian aku ya tinggal translatein aja. Aduh, memang tantangan C di Solar Enigma ini susah banget. Sempet bikin tim itu juga bingung mau ngapain. Akhirnya kita cross check lagi sekali. Aku masuk ke game 3, dengerin headphone-nya. Lepas, keluar lagi. Game 3 is over. Same, I would have done the same. I mean, at least he didn't even try to do anything. He's like, okay, girl, no, this is not for me. Jadi di sisa-sisa waktu kita sebagai satu tim mengerjakan game room puzzle yang pertama. Dan kita berkolaborasi dan melihat game roomnya lagi dan make sure itu benar. Soal di blackboard, kurangnya 196. Let's go!
Tim Joshua berhasil. Oh, the one team that I did not think that I thought that it would struggle. Damn, Slay. Joshua dipersilakan menuju final group. Ini adalah misi terakhir bagi para champions yang telah berhasil menyelesaikan ketiga misi sebelumnya. Kapten tim harus membuka brankas terkunci yang terdiri dari 3 gembok. Setiap gembok hanya bisa dibuka menggunakan kombinasi angka yang disusun berdasarkan simbol-simbol yang telah diperoleh dari misi 1, misi 2, dan misi 3. Champions yang berhasil membuka gembok akan menemukan pesan berisi formula rahasia dari Profesor Helios. Tim Joshua berhasil menyelesaikan final mission. They're not going home for sure. Yay, we made it #1, Solar Enigma. When else can I be #1? And I'm even more glad that like it's all of us, like as a team. Pas awal tim kami jadi tim yang pertama lolos, itu rasanya pas banget karena kita buktiin bahwa tim kami itu kerjasama itu solid banget. Sure. Betulnya Joshua, lu bawa yang tadi nggak? Oh, bawa apa? Itu sunscreen yang kita pakai diem tadi. Oh, iya. Nih, gue bawa. Oh, coba pakai ya? Oh iya, pakai aja. Oh my god, the promo. Get that promo. Get that Queens sponsorship Queens. Iya, ringan banget. Nggak lengket lagi? Iya, nggak lengket sih. Sisa waktu 10 menit. Aduh, ini waktu udah tinggal dikit lagi. Gak tahu itu buletan mau diputer-puter model gimana, harus gimana cara di kode-kodenya. Terus kayak agak sedikit desperate sih jujurly ya guys. Itu harus diapain puterannya. Tapi udah kita coba-coba aja. She is getting Coba-coba sana eliminated, sini. it seems. Tapi susahnya tuh susah banget. 987 itu dong, 987. Gue kaliin yang lainnya. I'll just randomly keep on pressing numbers. Like at least some number would just coincidentally work. At the end kita dapat beberapa angka. Jadi kita coba nggak brute force di tabnya. Jadi kita nyoba literally semua kemungkinan yang mungkin. Ada nggak ada nyawa, jadi ya why not, cobain aja. Tapi ya at the end gak ada yang bener sih. 288. Wow, so the two teams Penentu paling krusialnya itu adalah which was ketika formed ketiga from the tembak, voting, right? If I'm not bagian ketiga, mistaken. Oh no. One team from voting and one, I guess, one of the yang kita anggap winners. sebagai O itu ternyata 0 dan itu bener-bener ngubah makna dari informasinya. Di situ baru kita tahu jawabannya benar setelah kita hitung sedikit diubah dan ternyata itu kita input benar. Tim Dea dipersilakan menuju final group. Dapat dong. Tim Dea berhasil menyelesaikan final mission. Wah sih, soalnya temen-temenku benar-benar kayak solid banget dari awal sampai akhir. Makanya kita bisa sampai di titik ini sampai peringkat 2 dan ya kita bisa melihat teman-teman kita dari atas gitu. Yoi. Sisa waktu 5 menit. Kita nggak boleh panik sih. Soalnya kalau udah panik, soalnya udah susah, kita tambah kaget juga ngeliat soalnya. Jadi waktu gamenya itu udah mulai hampir habis, kami sangat struggle, tapi dengan ketenangan semua anggota tim, akhirnya kami mendapatkan instruksi yang diperintahkan, dan aku langsung eksekusi karena itu menanyakan hasil kali dari apa yang ada di barcode. Okay, Team Deo. I am always here for Team Deo. Team Rafael.
His reaction. Santai dulu nggak sih? Everybody's getting one by one. Rasanya seneng banget ya, karena berhasil menyelesaikan ketiga misi di game Solar Enigma ini. Dan aku tahu untuk langkah selanjutnya adalah untuk ke game room terakhir untuk mendapatkan botol yang berisi kertas yang diperlukan untuk menyelesaikan game Solar Enigma ini. Tim Deo berhasil menyelesaikan final mission. Team Nabil has completed it. Jadi tadi So waktunya who are left kita now? lolos ke babak selanjutnya dan di tim ketiga Solar Enigma ini tuntutan game yang cukup rumit dan cukup sulit untuk dikerjakan. Semangat aja sih, aku sendiri kayak udah terlalu shock dan terlalu lega, jadi aku cuma bisa diem duduk di atas sambil ngeliatin mereka masih berjuang. Sisa waktu 1 menit. What can they do in 1 minute? I'll just randomly press numbers. I will just randomly Dan press akhirnya kita numbers. cuma nebak-nebak angka aja. Dan bahkan sampai waktu udah mau hampir habis, kita juga masih belum nemu. Yeah. I mean, what else can you do? Apapun hasilnya, kita udah do our best lah ya. Aduh, udah mau selesai waktunya tapi jawaban di game 3 tuh gak ketemu. Kita kejar-kejaran sama tim lain, aku takut banget kayak eliminasi. Jadi at this point udah berada di bottom 3 dan aku agak worried. Tapi I believe there is still hope karena kami baru nyelesain satu room lagi at least kami bisa selamat. Ini kan udah last minute ya, dan aku tuh belum dapet juga nih untuk di room ketiga ini. Dan ternyata sebenarnya monster tuh bener guys, cuman aku salah untuk nge-translate-nya. Dan pas udah aku dapet, oh aku ngerti nih game seperti apa. Boy ge pas minute call ge workout ki lho aku tuh tak selesai no, game dia selesai no, dah mau amal. Bo mana. Misi 3. Wow, on last minute. 3, 2, 1. Yeah, the game ended with Rafael. Kita udah selesai semua nih. Please, lolos please. Are they gonna show it to us in this episode? Yang keluar cuma satu room. 1,5 sih sebenarnya, tapi udah pasrah aja. Selama permainan kan ada announcement. Udah dengar ada tim lain yang dapat 3 room dan bukan cuma satu. We know it, who it goes to. Kasih di tim kami, ya akhirnya Tim 9. Dea. Ya, walaupun sebenarnya nggak sesuai target sih. Sebenarnya kita kan targetnya bisa juara 1 kan. Apalagi kayak kita tuh ritme udah bagus banget dari awal. Hasil timku di peringkat 2 ini sebenarnya cukup memuaskan, tapi tetap ada sisi lainnya yang sebenarnya cukup disesalkan. Harusnya itu kita bisa pertama karena selisih kita cuma sedikit waktunya sama yang pertama. Peringkat ketiga. Deo. Tim 3. Dea. Aku bangga banget sama timku karena mereka itu ditugaskan ke ruangannya masing-masing dan di ruangan masing-masing mereka itu bisa mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Mereka udah keren-keren banget, mereka bisa nyelesain sendiri semua ruangan itu sebenarnya, dan ya aku cuma bangga aja dan bersyukur bisa memiliki tim-tim kayak mereka. It looks really good, but whatever comes out of his mouth, I am like, Juara 3. Caranya gimana mas? He talks a lot. Jadi seneng sih Just sama like teamwork me. kita ini. Kita bisa kerjain bagi kita masing-masing. Nabil pun bisa monitor dengan baik, mendelegasi dengan baik, dan akhirnya kita juga masuk top 4. Yes, akhirnya tim aku mencapai peringkat 4 dan berhasil lolos ke game selanjutnya. Senang banget ya, alhamdulillah tim aku berhasil untuk sana. Okay, it's just thank you. Tim 6. Rafael. Aku puas banget sih bisa dapat peringkat 5 karena nggak semua tim bisa selesain 3 misi tersebut gitu. Jadi aku sangat-sangat puas dan bangga sama tim aku. Fix Rafael sih. Soalnya dia tuh ngelakuin hal-hal yang nggak kepikiran kok bisa gitu loh ngelakuin. Dia datang ke game room B terus tiba-tiba ngasih aku ya the whole thing apa yang harus aku lakuin. Dan dia kayak nggak perlu waktu buat proses apa-apa gitu, kayak baca aja langsung ngerti, oh ini kamu baca 3 lukisan ini aturannya apa aja gitu, ditulisin angkanya gitu. Harapannya kita bisa lebih cepat lagi dalam menyelesaikan soal-soal ini. Tapi aku bangga sama progres tim. Peringkat ke-6. 6, 7, 8. I think it's gonna be the pretty same as leaderboard. Tim 10.
apa kita tengah-tengah. Yang penting lolos. Ya, alhamdulillah ternyata tim aku bisa ngamarin diri dan untungnya dapet elit sih. Peringkat ke-7. Oh. Kita beneran sampai lompat saking kaget dan bersyukur kita masih lolos, apalagi posisi 7. Karena kita ngiranya tuh bener-bener kayak animasi, karena kita nggak tahu kan ada tim lain yang lebih cepat atau tim lain yang lebih banyak. Jadi bener-bener kayak pas diumumin kelompok 8 posisi 7 kita bener sampai lompat. Aku ikut seneng timnya David Bro bisa lolos karena menurut aku tim mereka itu tim yang cukup kuat. Aku sebenarnya agak kaget sih sama timnya David Go. Mereka kan di awal cepet banget tuh ya submitnya. Tapi di akhir ternyata mereka termasuk tim yang peringkat bawah. Ya mungkin mereka submitnya kurang cepet kali ya di game room yang sisanya. Tersisa 3 tim. Aku deg-degan banget Oh, waktu it's pengumuman sad that karena she's gonna get eliminated. belum disebut-sebut sampai tim ke-7. Pak Menteri, aku di gini, rada berharap Kak Kelim. Tapi ya Tuhan, semoga kita lolos lah. I mean, you're not qualifying, that's for sure. Tim manakah yang akan lolos tanpa nanti? You're not gonna say it anyway, so why Tinggal did kita it? Andrew ya. Alright guys, that would be it for the hello Shakira. That would be it for this video, Clash of Champions episode number 7. Let me know what you feel about this and I'll meet you guys in the next reaction video.